Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda saat ini yang sedang berlibur ya, selamat berlibur dengan keluarga Anda. Untuk Anda pula yang saat ini tengah sarapan pagi ya dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, kemudian Anda akan beraktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa di beberapa tempat walaupun lengang Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan jangan lupa tetap berkonsentrasi ya, konsentrasi penuh dalam mengendarai kendaraan Anda. Dan pemirsa jangan lupa Anda dimohon untuk tidak ugal-ugalan ya dalam mengendarai kendaraan Anda karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini, berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian juga Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, Anda pun harus membaca halaman demi halaman baik berita-berita yang ada di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan mengoptimalisasi pelayanan masyarakat pemirsa. Ini biasanya pemirsa berbagai hal yang menyangkut tentang pelayanan publik ya. Ini bukan hanya di tingkat desa, kelurahan namun juga di instansi pemerintah. Nanti bagaimana pendapat dari tokoh masyarakat yang satu ini berkaitan dengan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima terutama di tingkat desa atau kelurahan. Nanti kita akan bahas di pagi hari ini. Berkaitan juga dengan harmonisasi antara ini pemirsa orang nomor satu di tingkat desa yaitu biasanya kuwu ya, kuwu maupun lurah dengan badan ya dengan BPD lah ya. Nah, nanti bagaimana nih pemirsa terutama untuk menggulirkan ide-ide ataupun program-program untuk masyarakatnya. Nanti kita akan bahas di pagi hari ini pemirsa dengan tokoh masyarakat. Nanti akan saya kenalkan. Saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Nah, ini dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Pasangan suami istri dari Indramayu produksi upal, uang palsu pemirsa. Kemudian mulus, PD Farmasi dapat uang dan tanah. Itu pemirsa. Kemudian Ajis Legowo tak dilirik Partai Demokrat. Nah, tak disebutkan dalam daftar bakal calon gubernur Jawa Barat. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Jualan lewat online, remaja pun ikut beli. Ini berkaitan dengan uang palsu ya. Otodidak sudah jalan 6 bulan. Ini memproduksi uang palsu pemirsa. Kemudian tentang kriteria calon presiden dari pengusaha atau tokoh Cirebon, Pak Insinyur Haji Sunoto ya, harus kepala rumah tangga yang baik dan benar, bukan suami yang berpoligami. Ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Ya, berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Ini pemirsa dari Kota Cirebon di halaman Metropolis. Wali Kota minta pemerintah kabupaten patuh. Ini persoalan perbatasan rampung jika terapkan Permendagri. Nah, itu pemirsa. Kemudian PAD masih rendah, belum mencapai 50%. Kemudian takut PMK, sapi sepi peminat. Nah, itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Calon haji harus fokus ibadah. Ini yang sebentar lagi akan puncak nih pemirsa dalam ibadah haji ya di tahun ini. Dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa.
di koran Radar Cirebon hari ini. Rotasi alat kelengkapan dewan bikin gaduh. Ini pemirsa. Hari ini semua fraksi temui ketua dewan. Kemudian Puskesmas Mundu juga siaga demam berdarah. Tembus 1000 kasus. Bupati panggil DPUTR minta perbaikan jalan menjadi prioritas. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Uung Heta kandidat alternatif. Sudah komunikasi dengan 3 partai politik besar maju di Pilkada Kota Cirebon. Itu pemirsa. Ya, kemudian PDI Perjuangan tunggu DPC. Fraksi Golkar sudah setor nama. Ini berkaitan dengan semakin dekatnya tahun politik pemirsa. Wali kota segera tindak lanjuti isu perbatasan. Polisi bekuk pengedar uang palsu. Kemudian ini pemirsa pertanyakan dana desa. Nah ini apakah salah satunya juga ini termasuk pelayanan masyarakat juga nih pemirsa. Ya itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini ya nanti kita akan bedah, kita akan obrolkan ini tentang mengoptimalisasi pelayanan masyarakat. Di sebelah saya ini pemirsa ada tokoh masyarakat dari Cirebon Timur ya. Ini pemirsa ada Kang Dalil Mahmud SE SPDI. Selamat pagi Kang Dalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Dalil? Alhamdulillah sehat. Mas Afif gimana? Alhamdulillah saya juga sehat nih Kang Dalil. Terima kasih nih ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Jauh-jauh dari Cirebon Timur menyempatkan juga ya pagi-pagi. Oke, terima kasih. Dan hari-hari ini apa yang sedang dikerjakan oleh Kang Dalil nih? Untuk hari ini di samping tugas saya saat ini sedang di Pasca, kita konsen Pasca Sarjana. Alhamdulillah. Kemudian kita juga mengisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Oh, itu harus gitu Kang ya. Dinamis, apa yang diinginkan masyarakat kita layani. Oke, dan ini sudah berapa lama di Pasca Sarjana Kang? Saya semester 2. Oh, semester 2 ya, mulai ancang-ancang tesis juga ya. Ancang-ancang. Tesis juga. Ini mudah-mudahan nanti juga cepat rampung amin, ya. Amin, Oke, amin, dan doain, kita Mas. ke sama-sama ya Kang ya. Kita ke topik ya mengoptimalisasi pelayanan masyarakat. Kang Dalil, ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kan masyarakat pengennya pelayanan prima, optimal. Tentu ini menjadi dambaan ataupun cita-cita dari masyarakat. Ini bukan hanya di desa, kelurahan, tapi juga di dinas-dinas juga begitu. Kang Dalil, pendapat Anda? Sebenarnya rakyat cukup sederhana. Iya, masyarakat kita ya. Masyarakat itu. Pelayan itu ada 2 macam. Pelayanan secara fisik dan pelayanan secara rohani. Nah, pelayanan secara fisik terbagi 2. Ada infrastruktur, ada ekonomi. Itu pelayanan fisik? Ya, dalam hal ini tentu pemerintah punya kewajiban penuh agar pelayanan masyarakat ini bisa terpenuhi dengan baik. Masyarakat itu tidak ada tuntutan untuk pelayanan, tidak ada, nggak paham masyarakat itu. Padahal mereka punya hak untuk diberikan pelayanan. Namun karena terlalu lengah, yang punya kewajiban pun suatu saat informasi ini akan berkembang bahwa kami harus diberikan pelayanan. Lama-lama juga akan muncul. Bukankah hal itu juga sering dijadikan sebagai bahan misalnya oleh calon untuk kampanye ya? Tentang nanti saya akan memperbaiki pelayanan bla bla bla, kan biasanya begitu. Ya justru itu. Di mana seorang pimpinan, di mana seorang tokoh masyarakat, dalam hal ini kelembagaan yang ada di desa, seharusnya jangan diminta oleh masyarakat. Maksudnya jadi diminta oleh masyarakat bagaimana Kang Dalil? Ya artinya ketika infrastruktur kita tahu bahwa saat ini dana yang bergulir dari pemerintah pusat ke
ke desa, hampir seluruh Indonesia, itu cukup besar. Dana desa itu ya? Namun nyatanya infrastruktur sangat lemah, walaupun tidak semuanya. Itu ya. Kemudian ekonomi. Kita di desa ini 70% pertanian. Agraris? Ya, sektor agraris. Sampai saat ini tanah, khususnya yang ada di desa kami sangat murah dibandingkan di desa lain. Padahal saya latar belakangnya ekonomi, paham betul bagaimana ketika membangun ekonomi, bagaimana ketika musim hujan, bagaimana ketika musim kemarau untuk mengoptimalkan pelayanan ekonomi masyarakat. Itu untuk pimpinan loh nama baiknya. Kalau ini diurus maksimal, yakin subur makmur ketika tanah pertanian. Itu dimanapun itu ya. Ketika diurus secara benar gitu ya. Dengan baik. Maksudnya tidak salah urus maksudnya. Betul. Begitu ya. Maksudnya begitu. Oke, tahan dulu ya Kang Dalil. Nanti juga akan saya tanyakan berkaitan dengan itu kan pelayanan fisik. Betul. Kemudian pelayanan rohaninya apa saja. Tapi tahan dulu ya. Tapi tahan dulu nih. Kang Dalil dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Kang Dalil Mahmud SE SPDI ini pemirsa, salah satu tokoh masyarakat dari desa Japura Lor ya, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, dan saat ini yang sedang kita bincangkan mengoptimalisasi pelayanan masyarakat. Saya kembali ke Kang Dalil ya. Kang Dalil, tadi Anda menyebutkan ada dua pelayanan fisik dan juga pelayanan rohani ya. Pelayanan fisik menurut Anda ini dari kelurahan, desa, kecamatan, bahkan kabupaten, Anda melihat ini masih jauh dari apa yang diharapkan atau bagaimana? Masih jauh. Masih jauh ya. Itu ukurannya apa masih jauh itu? Apa ukurannya jalan rusak apa gitu misalnya? Betul. Jadi optimalisasi pelayanan publik secara infrastruktur. Jalan kita ini kan sangat diperlukan. Masyarakat itu enggak infrastruktur jalan ya, nuntut hal-hal yang lain. Jalan itu penting. Kemudian saluran air yang setiap hari irigasi mereka, juga ya, irigasi ke sawah. Itu yang dibutuhkan setiap hari. Artinya lalu lintas itu di samping adalah pembangunan ekonomi untuk pengairan ya. Yang hampir tiap desa lah itu nggak maksimal. Padahal kalau jalan itu kita maksimal, infrastruktur pertanian kita bangun dengan baik, saya yakin masyarakat nggak banyak tuntutan. Itu saja dulu dipenuhi dengan baik. Itu ya. Pokoknya masyarakat tuh yang tadi disebutkan oleh Kang Dalil di awal tadi sederhana sekali, tidak neko minta ini gitu ya. Dan itu sudah juknex dari pemerintah pusat bahwa pemerintah 70% untuk pertanian, karena desa itu hampir 70% adalah pertanian. Coba kalau sadar semua kepala desa, lebih-lebih di desa Japura Lor. Iya, Japura Lor ya, Kuwu ya. Oke. Tanah pertanian cukup luas, 40 hektar di Tisara. Japura Lor. Jawa. Baik, oke, nanti kita bahas lagi ya. Ini berkaitan dengan pelayanan di fisik ya. Kalau di pelayanan yang keduanya apa tadi disebutkan? Rohani. Itu misalnya apa gitu Kang? Pelayan rohani kalau kita katakan 100%, 90% adalah murni dari masyarakat. Tanpa ada bantuan dari pemerintahan desa. Sepeser pun. Kami membangun pondok pesantren. Murni pure swasembada masyarakat. Musola-musola, peringatan-peringatan hari besar Islam tanpa ditopang oleh pemerintahan. Itu yang disebut dengan pelayanan rohani? Betul. Jadi masyarakat yang mungkin hampir di tiap desa muncul kesadaran. Iya, di tiap desa, tiap kelurahan. Kalau dinilai secara maksimal betapa besar andil masyarakat untuk membangun pemerintahan desa. Mereka tidak membaca betapa besarnya andil kesadaran secara ruhani, membangun kebersamaan, gotong royong,
tanpa ada suatu perintah dari kepala desa, tanpa ada perintah dariku, hanya dari masyarakat, Bang. Berapa puluh peringatan hari besar Islam di tiap musola. Kalau kita 20 saja musola dan masjid di desa Jogol, mereka bangkit sendiri tanpa bantuan, Iya, ya dengan tanpa sendiri, dilihat. iya dengan sendirinya masyarakat tumbuh. Betul. Iya, itu pelayanan itu ya. Ini nilai-nilai yang tumbuh di tengah masyarakat. Oke. Kita pelihara, kita jaga baik-baik. Kita rawat gitu ya. Kita rawat. Kang Dalil, pelayanan fisik, pelayanan rohani menurut Anda ini di tiap desa kelurahan menurut Kang Dalil ini titik beratnya, apakah yang berat itu pelayanan di bidang fisik atau rohani menurut Kang Dalil? Atau Ya, dua-duanya harus berjalan nih? paling enggak kalau saya katakan dua-duanya pelayanan, kita fisik. Fisik yang harus. Karena kesadaran sudah muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan itu anggarannya ada. Anggarannya ada, undang-undangnya ada, dan itu kewajiban pemerintah yang selama ini belum maksimal. Yang Anda lihat gitu ya. Betul. Pengamatan dari Belum Kang Dalil maksimal. selama ini. Sehingga wajar ketika masyarakat dari akumulasi persoalan hingga muncul. Di mana-mana Walaupun itu ya. Di desa itu nggak berani, ketika sudah satu keinginan, dua keinginan, tiga keinginan orang berkumpul, maka akan timbul kekuatan secara bersama. Dan ketika itu tidak paham dengan persoalan itu seorang kubu, seorang kepala desa, jangan kaget, jangan salahkan masyarakat, Ya, ketika jangan itu salahkan ya. rakyat. Oke. Tapi kita harus introspeksi di sejauh mana kita Baik. tentang pengembangan. Baik, Kang Dalil, ini bukankah pelayanan di bidang fisik juga saat ini menjadi sorotan ya, bukan hanya di tingkatan desa, taruhlah di Japura Lor gitu ya, tetapi juga di tingkat kecamatan, kabupaten juga kan begitu sama gitu ya. Iya kan, terutama ini berkaitan dengan jalan di mana-mana juga banyak yang rusak juga nih Kang Dalil, iya kan? Iya kan, bukan hanya di Kecamatan Pangenan, di salah satu desa misalnya Japura Lor gitu, yang Kang Dalil di situ gitu kan. Nah, ini menurut Kang Dalil pelayanan primanya ya, dalam artian pelayanan di bidang fisik itu ya, ini yang harus didahulukan tuh itu persoalan infrastruktur jalan. Betul. Ini di mana-mana Kang Dalil? Betul. Karena bagaimanapun untuk membangun sebuah perekonomian, kegiatan masyarakat, itu adalah jalan. Menghubungkan komunikasi, membangun ekonomi, bisa menyambungkan dari berbagai arah. Itu adalah jalan. Dan itu sering dijadikan alasan loh Kang. Ini gara-gara jalannya rusak, jadi harga kangkung naik, jadi lama jalannya kan? Iya kan? Nggak bisa lewat harus muter. Muter. Akhirnya terhambat pengembangan perekonomian. Yang mestinya biaya harus rendah, akhirnya semakin tinggi gitu ya, 2 kali lipat. Sebenarnya sederhana, penuhi infrastruktur masyarakat desa dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau ini tidak dipenuhi, jangan tanya, ini hak kami. Walaupun memang masyarakat pun punya kewajiban terhadap bagaimana memelihara jalan, bagaimana kebersihan. Punya itu ya kewajiban juga, tapi ketika haknya sudah tidak terpenuhi, dan ini anggarannya ada. Gini Mas Abri, di tiap desa itu kan variasi. Sumber dananya variasi sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Japura Lor kalau nggak salah, ini contohnya Japura Lor lah ya, hampir 2M. Bayangkan Japura Lor ini 2018. Karena mungkin penduduknya banyak ya, hampir sudah mencapai 11. 11.000. Ada yang 1,6, ada yang 1,4. Pokoknya beragam lah ya, tergantung jumlah penduduk. Makanya kalau bicara tentang anggaran, bagi masyarakat yang nggak paham, yang penting fasilitasi itu infrastruktur, pertanian, ekonomi sudah. Tapi bagi mereka yang tahu kemana uangnya, ada tanya. Ya kan masyarakat juga taunya begitu kan, ada dana desa katanya kan. Iya kan, tapi kok jalan tetap rusak gitu misalnya, atau bla 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 kan begitu kan. Makanya secepatnya untuk masyarakat paling nggak paham dengan informasi, juga punya kewajiban masyarakat, dan kepada kepala desa khususnya kuwu lah ya, introspeksi sebelum muncul gejolak besar, daripada namanya akan hancur.
Iya, oke. Dan yang paling penting lagi, jadikan kubu jembatan untuk masuk surga. Itu. Jangan jadikan kubu jembatan untuk masuk neraka. Sebaliknya ya. Oke, Kang Dalil, ini berkaitan dengan pelayanan rohani tadi ya. Pelayanan rohani menurut Kang Dalil hampir di setiap desa ini sudah berjalan belum? Di setiap desa yang Anda amati? Jalan aktif. Aktif gitu ya. Semua berjalan Yang dengan tadi baik. disebutkan Kang Dalil. Tanpa komando Iya, tanpa pemerintahan komando, tanpa ada perintah juga tanpa mereka. perintah, tanpa biaya. Semua dari masyarakat. Artinya di situ justru pemerintahan desa tuh memberikan motivasi. Paling enggak mendorong aja. Ini kegiatan ini. Iya, ya dukungannya hanya berupa itu saja gitu ya. Dukungan itu aja. Sudah nilai yang luar biasa. Walaupun tidak didukung pun kami jalan. Iya, 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 iya. Ya, Semua itu. berjalan. Oke, Kang. Salah satu contoh begini, Kang Dalil ya. Ada jalan rusak di beberapa desa, masyarakat itu mereka dengan sukarela ngurung, ya kan? Ya. Ya, ini menandakan juga gitu kan? Iya kan? Patungan. Iya, tidak ada komando, tidak ada perintah, mereka nguruk sendiri. Nguruk sendiri, beli, biaya iya kan? sendiri, Iya, patungan, tenaga sendiri. Nah, ini posisi kubu atau orang nomor satu di desa itu harusnya bagaimana saat begitu? Dalam hal ini kan kita punya aturan main. Dari dusun, kemudian blok, kemudian desa. Ya, biasanya begitu. Ini contohnya di desa Japura, Japura Lor ya. Aspirasi itu kan masuk kepada RT RW atau BPD. Nah, kalau udah tiga lembaganya itu baik RT RW BPD ini udah vakum, Tidak berfungsi. tidak berfungsi, maka secara otomatis bicaranya langsung kepada. Nah, karena tidak berfungsi ini, masyarakat memberikan sebuah masukan. Kenapa tidak berfungsi? Ada apa tidak berfungsi? Padahal tugas BPD itu kan regulasi, pembuat undang-undang, Iya. bikin budgeting, kemudian Anggaran. kontrol tentang pemerintahan desa. Tiga-tiganya tidak ada dari 2018. Yang buat perdes juga ya, Betul, legislasi. perdes, regulasi. Baik, dan tiga baik. perdes. Kemudian contoh yang nanti disebutkan oleh Kang Dalil ya berkaitan dengan pelayanan itu, contohnya di desa mana ya, baik ini pelayanan fisik maupun pelayanan rohani itu. Tapi tahan dulu nih, Kang Dalil dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa dan saya masih bersama Kang Dalil Mahmud SE SPDI. Ini salah satu tokoh masyarakat di Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon pemirsa. Dan saat ini yang sedang kita diskusikan, sedang kita obrolkan mengoptimalisasi pelayanan masyarakat. Dan tadi yang disebutkan oleh Kang Dalil ya dari awal itu tentang pelayanan prima. Ini kan harapan dari masyarakat ya. Betul. Bukan hanya di Desa Japura Lor, tetapi juga masyarakat secara umum di desa-desa yang lain, kelurahan juga mengharapkan pelayanan yang baik, yang prima dan seterusnya. Ini bisa Anda contohkan pelayanan yang maksudnya jauh dari apa yang diharapkan gitu ya. Jauh dari harapan masyarakat. Itu bisa Anda contohkan di desa mana gitu? Ya, secara kebetulan kan kami nggak bakal ya. menyebutkan desa-desa lain. Kami di Japura Desa Japura Lor itu dari tahun 2000. 2000? Dari tahun 2000. Berarti ini tinggal di 22. situ. 20. Kang Dalil tinggal di situ dari tahun 2000. Oke. Dan dari beberapa kepala desa kami memperhatikan. Kayaknya yang paling parah, dan setelah ini kan apa namanya, kita tahu ada dana desa. Iya, dana desa ya. Di kepemimpinan kubu dengan adanya bantuan dana desa, mengharapkan secepat mungkin pengembangan infrastruktur dan terutama pembangunan ekonomi. Oh, infrastruktur jalan maksudnya? Betul. Emang banyak yang rusak atau bagaimana kan? Justru itu tadi kita prosedural dari mulai RT RW sampai dusun, BPD sebagai aspiratif, ini tersumbat. Oh, mampet lah ya, mampet karena tersumbat, dia nggak berani untuk menyampaikan ke kubu kepada pemerintah. Pada pemerintah desa, oke. Maka
ada akumulasi dari 2018. Oh, 17, masyarakat Capuran nih. 18. Semua kan nggak semuanya orang itu paham. Tapi kan ada masyarakat yang mesti berani untuk menyatakan ini kemungkaran. Dan yang ini harus pernah dibongkar. disampaikan, pernah gitu disampaikan nggak? Harus. Enggak pernah nggak? Sudah. Sudah. Baik secara halus, secara pribadi, secara Berkaitan kebersamaan. berkenaan dengan infrastruktur ini. Betul. Kemudian BPD bagaimana saat itu? Nah justru itu karena BPD tidak aspiratif, BPD fungsi 3 sebagai Tidak berfungsi, regulasi, budgeting, controlling tidak berfungsi sebagai badan pengawas pemerintahan, maka BPD lah yang harus kita tata ulang. Oh di sini kelemahan kita. Oh iya. Pemerintahan desa, maka BPD. Saya tidak menyinggung persoalanku, tapi badan yang mengontrol, yang mengawasi pengembangan desa tidak berfungsi, maka harus segera dibenahi dulu. Tuntutan saya bagaimana pemilihan BPD secara terbuka. Dan ini memang nanti akan digelar gitu? Kepentingan umum. Enggak, nanti ini akan digelar gitu kan? Harus digelar. Harus digelar. Tuntutan sudah 2 kali pertemuan terbuka. Masyarakat, tokoh masyarakat Capuran Lor, udah menyampaikan ke kecamatan? Sudah. Karena ini adalah kewajibanku, kewajiban BPD, maka kami hanya menuntut kepada aku dan BPD. Sederhana, pemilihan BPD secara legitimasi. Secara itu baik, insya Allah akan baik. Iya. Kita masih ada inputnya bagus, outputnya juga pasti iya bagus. Prosesnya kita bagus, apalagi BPD mau habis. Aturannya 3 bulan sebelum habis harus ada pemilihan. Kalau kita nggak gedor, mereka akan pemilihan secara seenaknya. Gitu ya. Jadi nah, ini hasilnya tidak maksimal lagi. Nah, kalau tentang itu kan tentang pemilihan perwakilan masyarakat lah ya, BPD. Nah, tentang pertanian bagaimana, Kang? Kan tadi disebutkan oleh Kang Dalil bahwa mayoritas masyarakat di situ adalah pertanian gitu. Bagaimana gitu, Kang? Pertanian di kita kalau surplus kita atau bagaimana? Secara total masih sangat jauh dengan harapan. Ketinggalan. Kalau kita bicara Allah memberikan waktu 2, ada musim hujan, ada musim kemarau, dan itu cukup. Ketika musim hujan, bagaimana debit air ini ditampung, kemudian untuk pertanian. Gitu. Kalau tidak bisa menampung debit air, kita pompanisasi. Pertanian bagaimana subur. Justru kunci kemakmuran masyarakat adalah dari sini. Pertanian itu ya. Namun selama ini jauh dari harapan. Perlu ada pembenahan. Ini saya masih halus. Ya pokoknya nanti gitu Kang Dalil bahwa ini betul-betul harus dibenahi gitu ya. Harus dibenahi. Harus dibenahi ya berbagai pelayanan. Coba kalau itu pertanian ya. sudah emang kalau di timur itu mayoritas pertanian gitu pertanian, Kang? Pertanian kalau di timur itu walaupun ada yang ke Jakarta, ada yang pedagang. Tapi mayoritas adalah yang subur makmur ini Allah berikan, manfaatkan sebaik-baik. Nah, ini yang tidak dimanfaatkan. Gitu ya. Oke, dan menurut Kang Dalil ya tentang pelayanan masyarakat ini ya, itu kan bukan hanya infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan rohani tadi, tetapi juga pelayanan-pelayanan yang lain, bikin KTP, kartu keluarga dan seterusnya. Juga ini harusnya juga prima gitu Kang pelayanan. Harus. 24 jam. Iya. KTP, KK, kemudian program-program infrastruktur, pertanian. Kalau sampai tersumbat, maka badan mana nih masyarakat membaca? Kita kan punya perwakilan, BPD itu kan perwakilan masyarakat. Kalau kita kan DPR-nya. Kalau BPD-nya nggak berfungsi, maka BPD segera. Apalagi sudah waktunya habis. Ya kita benahi dari sisi ini. Kita prosedural. Kita menuntut neko-neko. Iya, pokoknya prosedur aja ya. Budgeting ada. Jangan bicara budgeting. 2M. Kalau kita bicara pemilihan BPD secara terbuka dengan anggaran 30-40 sangat ringan. Bisa nyeplit dari anggaran manapun. Bisa jual titik sara. Iya, pokoknya berbagai upaya lah ya
betul. Dan kita menyelamatkan loh. Iya, Ingat, iya. kita menyelamatkan desa, Oke. kita menyelamatkan kubu, kita menyelamatkan masyarakat. Kita tidak ada niatan apa-apa. Oke. Dan apa yang dialami di Desa Japura Lor? Tentunya mungkin banyak juga dialami oleh desa-desa yang lain gitu kan. Tidak menutup kemungkinan. Iya, tidak menutup kemungkinan begitu gitu ya. Nah, kalau secara umum gitu, Kang Dalil, kita berbicara umum di Cirebon Timur, Ya. di Cirebon Timur itu infrastruktur jalan bagaimana, Kang? Luar biasa Mas Alwi. Kita arah Pelayanan di bidang fisik nih ya. ke arah Cenduk jalan rusak bukan main. Nggak tahu persoalannya apa, barangkali itu di tingkat pemerintahan kabupaten. Saya nggak paham. Rusak luar biasa. Oh gitu ya. Cenduk Iya itu banyak juga yang mengeluh luar ya. biasa rusak. Iya makanya berkaitan dengan infrastruktur jalan ini ya. Makanya saya harapkan Cepat lah ya. cepat untuk diperbaiki gitu kan. pemerintahan pusat, saya yakin 2022 Termin 1 udah cair. Dan itu variasi anggarannya. Sampaikan bahwa itu amanat, bahwa itu adalah untuk rakyat. Jangan takut, jangan gemetar, rakyat ada di belakangnya. Ketika kubu, kepala desa mau membantu, mau menyampaikan, yakin masyarakat ada di belakang. Sebaliknya, jangan mengambil keuntungan atas nama rakyat. Nah itu. Ini yang bahaya. Bahaya itu. Oke. Kang Dalil, yang tadi disebutkan itu, tentunya kan berharap agar cepat juga ya, terutama di Desa Japura Lor pemilihan BPD. Dan ini rencananya kapan akan digelar? Sudah ada titik terang gitu? Target saya Agustus sudah selesai. Udah Jadi bulan 7 sudah pemilihan BPD desa terbuka, dan itu di bulan 8 masing-masing blok bulan 7. Bulan 8 sudah masuk pemilihan secara berkualitas, asli masyarakat. Pilihan masyarakat. Bulan 8 akan diajukan. Kemudian pelantikan? Langsung SK dari Bupati. Itu harapannya Nah, ya. kalau ini sudah agar berarti ini roda pemerintahan berjalan. Roda pemerintahan berjalan dengan baik, supaya aspiratif. Nanti dari BPD ini kan diambil dari beberapa dusun, dari beberapa blok. Nah, di situ masyarakat ajukan apa keinginannya. Aspirasinya apa gitu supaya pengembangan desa, musrenbang, apa yang diinginkan masyarakat bisa dengan baik. Mudah-mudahan dengan BPD, pemilihan BPD di Desa Japura Lor secara terbuka, baik, dan kami niatannya mulus untuk memperbaiki desa. Baik. Oke, tahan dulu ya, Kang Dalil Mahmud dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih bersama Kang Dalil Mahmud, SE SPDI. Ini salah satu tokoh masyarakat di wilayah timur Kabupaten Cirebon dan juga sebagai tokoh masyarakat Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Dan saat ini yang sedang kita diskusikan, yang sedang kita obrolkan, ini pemirsa tentang mengoptimalisasi pelayanan masyarakat. Dan kembali saya ke Kang Dalil. Kang Dalil, tentunya yang diinginkan oleh masyarakat gitu ya, ini bukan hanya di Japura Lor tapi juga di seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon, terutama harapannya ke orang nomor 1 di desa, yaitu kubu ya. Nah, itu apa sih sebetulnya menurut kacamata dari Kang Dalil itu, harapan masyarakat di setiap desanya itu apa? Apa kubu itu harus rajin turun ke masyarakat, berkeliling, seperti dia waktu kampanye pilihan kubu, atau bagaimana menurut Kang Dalil? Pertama, kita tarik ke belakang dulu sejarah. Buka sejarah. Kubu itu dari nama Mbah Kubu. Mbah Kubu. Satu-satunya di Indonesia kubu dengan nama besar dari Mbah Kubu adalah Cirebon. Dan ini jangan hanya nama besarnya,
tapi bagaimana implementasi di tengah-tengah masyarakat. Mbah Kuwu itu begitu sayangnya kepada Masyarakat Cirebon ketika itu ya. Iya, maksudnya Ketika dalam itu. sejarah itu. Artinya keliling di tengah-tengah masyarakat tanpa sepengetahuan masyarakat sudah tidur. Nggak dikasih tahu gitu ya. Tidak dikasih tahu. Bahwa dia akan Mbah Kuwu ini akan keliling. Kuwu sekarang harus seperti itu. Jangan duduk di rumah terus. Kalau Mbah Kuwu itu kan saking sayangnya ke masyarakat. Iya kan? Jadi dia terus. Keliling. Dan juga ini komunikasi dengan masyarakatnya Mbah Kuwu itu. Iya. Kuwu sekarang pun harus begitu. Harusnya, apalagi megang anggaran, megang sumpah, megang janji. Jangan sebaliknya. Kuwu hanya berdiam diri, masyarakat sampai ingin tahu siapa Kuwu kita. Ya Kuwu Jenti. Kuwu Iya, apalagi tidak pernah ke balai desa. Balai desa itu kalau bahasa Cirebon dulunya lebu tah. Iya, lebu ya. Iya, tidak pernah ke lebu gitu ya. Ini kan sudah tumpukan dosa sehingga tidak terasa bahwa dia punya amanat besar untuk memimpin masyarakat. Dulu aja, Kuwu-kuwu dulu ada kentongan, ada siskamling. Iya, dulu itu ya. Iya, jam 12 kentongan, lugu blok keliling. Ini hampir sudah tidak ada. Mari kita bangkitkan demi masyarakat, demi kubunya, demi kepentingan kebersamaan. Ketika ini dijalankan dengan baik, maka baik desa. Tapi ketika tidak ini, sebaliknya. Menurut Kang Dalil, ini kubu-kubu harus para kubu di Kabupaten Cirebon ini harus meniru Mbah Kuwunya ya. Harus. Mbah Kuwu karena dalam sejarahnya yang tadi disebut oleh Kang Dalil ini selalu keliling ya. Dan kalau keliling itu tanpa sepengetahuan masyarakat. Tanpa sepengetahuan masyarakat. Mana rakyat kita? Sudahkah mereka makan? Gitu. Adakah yang masih kelaparan? Mana anak-anak yang yatim? Jangan sampai mereka akan menuntut nanti kelak di akhirat. Saya pesan ini, sampaikan kepada Kuwu. Termasuk di Japura Lor. Termasuk di Japura Lor. Saya ingatkan, ketika mereka menuntut, bukan kiai, bukan ulama, tapi mereka akan menuntutnya kepada Kuwu. Karena menerima anggaran, menerima sumpah, dipilih oleh masyarakat. Terus juga di kantor desa yang dulu disebut dengan lebu ya. Ya di lebu pun ini harus selalu ngantor, maksudnya begitu. Harusnya. Kalau misalnya kita 24 jam ya. Senin. Iya, maksudnya di rumah pun ketika ada masyarakat yang dok malam pun harus iya kan? Datang. Harus kan begitu Kang Dalil. Iya. Makanya mudah-mudahan dengan perubahan BPD mengharapkan pemilihan secara terbuka didukung oleh Muspika. Muspika di Japura Lor nih. Ya. Muspika tidak boleh intervensi, baik camat, polsek maupun kurang lebih sifatnya melindungi. Biarkan masyarakat pure untuk memilih calon-calon BPD yang dikehendaki. Dan rekrutmen pun terbuka demi berkualitasnya wakil-wakil masyarakat. Gitu ya. Saya yakin ketika ini BPD ini baik, mampu membuat regulasi undang-undang desa, mampu budgeting, musrenbang dalam hal ini, mampu mengontrol, maka ketika kepala desa ada penyelewengan dan lain-lain, BPD berani untuk menegur. Jangan duduk mengimbang. Ini di Japura Lor ya. Japura Lor Kecamatan Panganan. Tapi juga ini pesannya juga untuk desa-desa yang lain. Desa-desa yang lain. Selama ini yang saya kelihatan di desa Japura Lor, BPD bukan mengawasi, mengontrol, malah saya dapat informasi bahwa BPD ini banyak yang tidak aktif juga gitu Kang. Apa betul hanya itu Kang? Satu yang aktif, ketuanya saja, yang lainnya vakum. Tidak ada. Bahkan pertemuan 2 kali, hari Senin, hari Jumat kemarin dengan masyarakat, yang hadir 1. Kenapa? Padahal kan mereka sama-sama punya tugas, mereka kolektif kolegia gitu padahal. Iya, kolektif kan, lembaga gitu. Betul, kolektif kolegia harusnya datang. Ini sudah disampaikan juga ke camatnya. Saya sudah kencang. Iya, nyampaikan ke Pak Camat sudah. Pak Camat sudah ke Kuwu, masyarakat paham.
Sudah kewajiban kami sudah selesai, tinggal pelaksanaan. Mudah-mudahan ini panitia sudah terbentuk. Itu sudah terbentuk belum gitu kan? Mudah-mudahan. Kemarin katanya ada rapat untuk membentuk kepanitiaan pemilihan BPD secara terbuka. Terbuka gitu ya. Dan harapan Kang Dalil sebagai tokoh masyarakat itu apa harapannya setelah kan ini sudah dibentuk panitia misalnya, itu harapannya apa terhadap pemilihan BPD? Panitia tidak kecing. Pokoknya panitia harus rule sesuai dengan aturan gitu ya, rule of the game. Kubu dan BPD yang lama tidak boleh intervensi. Muspika tidak boleh intervensi. Berikan kepercayaan penuh kepada panitia untuk merekrut calon-calon BPD yang bisa mengemban Itu caranya pemilihan atau bagaimana Kang? Ya, setiap blok nanti di setiap blok pemilihan sebagai aspiratif setiap blok karena memang aturannya seperti itu. Itu berapa blok itu kan? Kita 5. Kita 5 blok, masing-masing 2, jadi kita 10. Nah, di desa kami itu 9, dari 10 itu nanti ada yang gugur 1, mesti 9. Nah, tentu dengan aturan yang cukup baik sesuai undang-undang BPD yang telah ditetapkan oleh Bupati. Itu ya. Kabupaten. Oke, itu harapannya seperti itu. Oke, dan agar ini roda pemerintahan juga di setiap desa di Kabupaten Cirebon ya berjalan dengan baik gitu ya. Terutama di Desa Japura Lor di gitu, Desa ya. Japura Lor. Oke, dan Kang Dalil ini pertanyaan saya berikutnya ya. Hal ini menurut Kang Dalil harus segera. Harus segera. Kita 4 tahun. Tak menentu. Kita vakum. Tidak menentu. Kita bicara dalam kondisi real 2018. Kita kondisi real saat ini 2022 yang anggarannya kita nggak bicara 2019, 2020. Kita bicara real ya. Artinya pandemi udah selesai. Maka kita akan aktif kembalikan apa yang jadi keinginan masyarakat bisa terwujud dengan baik. 2022 anggarannya sudah turun termin 1. Tapi ini berarti udah rame di Japura Lor itu? Bukan rame lagi. Jadi perbincangan di warung kopi, warung di sawah, kopi, gitu di ya. sawah, di berbagai, rumah, ya pokoknya di di tempat rumah. tahlil. Iya di tempat. Biasanya habis tahlil ngobrol-ngobrol itu. Betul. Ya. Orang tua, jelang anak tahlil muda, atau habis tahlil. di ya. jondol, Iya, di pos kamling, semua membicarakan. Di sawah gitu ya. Barangkali ini sebagai deskripsi, mudah-mudahan Japura Lor akan menjadi mercusuar. Diawali dengan pemilihan BPD secara legitimasi. Iya, pokoknya ini harapannya ke depan ini lebih baik gitu lebih ya. Baik. Oke, dan ini membuka lembaran baru gitu Kang ya. Oke, Kang Dalil, dari nama-nama yang muncul ini biarkan masyarakat juga yang menilai. Masyarakat yang memilih, masyarakat yang menilai, masyarakat yang akan menentukan. Ini adalah political education, sebuah pendidikan politik tingkat tinggi di masyarakat yang selama ini ditekan. Ketika pemilihan kubu ditekan. Iya. Ketika pemilihan mereka tidak kubu, bebas. money politik. Pemilihan BPD tanpa itu. Silakan masyarakat. Iya, harus itu ya. Ini harus dimulai Kang. Tanpa uang, tanpa mahar uang, gitu ya. Tanpa mahar. Iya, pokoknya masyarakat yang menilai sendiri lah ya. Silakan rekam jejaknya. Makanya masyarakat akan paham 2-3 tahun yang akan datang. Ini kan gak bakal kemana nih arahnya. Tentu orang yang membawa konsep ini saat ini dibenturkan. Sangat kepentingan pribadi. Saya tidak sama sekali. Political education, pendidikan politik terhadap masyarakat. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Dalil, saya sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Silakan pesan untuk pemirsa di rumah, khususnya masyarakat Japura Lor, umumnya untuk Kabupaten Cirebon. Pesan kepada masyarakat, kita tenang, damai. Ada orang-orang yang bergerak demi kebaikan. Pokoknya kami tulus, ikhlas, tidak ada niatan apa-apa demi kepentingan masyarakat. Oke. Itu saja gitu Kang? Iya. Oke. Mudah-mudahan panitia amanat, jujur. Harapannya gitu ya Kang Dalil ya? Betul. Oke. Terima kasih nih Kang Dalil sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum
warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih.